Pokoknya prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya. Itu aja, dah. Nah, yang daripada satu situasional ya, perkembangan situasional yang terbaru. Dan itu kan keluar dari statementnya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwasanya Nasdem sudah punya koalisi tersendiri. Saya pikir benar itu, ya kan? Jadi ya, saya bisa paham itu dalam konteks luar cara berpikir kita. Kalau yang positif, mungkin karena harapannya Presiden Jokowi untuk kita semakin memperkuat posisi dan peran pemerintahan, merepresentasikan koalisi pemerintahan di luar koalisi pemerintahan itu yang selama ini barangkali belum tersinergikan secara baik, ya kan? Memahami secara lebih utuh, seutuhnya seluruh kebijakan dan polisi pemerintahan yang dijalankan oleh administrasi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa dijelaskan dan diperankan oleh Nasdem. Nah, itu kalau kita berpikir positive thinking. Ya kalau negatif thinking ya memang benar lah. Ivana udah bilang, bukan, saya pikir bukan pengusiran. Mungkin barangkali ya sudah menyatakan ya saya ini sebenarnya antara bagaimana ya merasa Nasdem itu masih kita perlukan atau tidak, barangkali itulah. Itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran daripada alam pikirannya Presiden Jokowi kalau kita berpikir dalam perspektif negatif thinking. Tapi kalau Pak Surya sendiri merasa bahwa Nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif, tidak dibutuhkan. Tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif. Saya mengusung Presiden Jokowi ini tidak dalam aspek pendekatan normatif, tidak linear. Toh saya mendukung Presiden Jokowi dan Nasdem ini bukan baru periode 2019 ya. Jadi saling salib menyalipnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di tingkat calon presiden, indikasi yang kita temukan di akhir April bahwa pengerucutan nama menghasilkan Pak Prabowo unggul tipis meskipun dalam margin of error. Di survei akhir Mei, indikasi serupa juga kita temukan. Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Pak Ganjar, sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada dua penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%, sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan, karena Mas Anies diframe oleh Yul Van Lindan sebagai capres antitesa, sehingga ruang gerak Mas Anies itu agak terbatas ketika tingkat kepuasan terhadap presiden meningkat. Lain soal kalau 9 bulan ke depan tren kepuasan terhadap presiden menurun, itu akan menjadi kabar baik buat Mas Anies. Nah, yang kedua adalah karena kinerja tim Pak Prabowo mulai merangsek basis-basis lamanya, sehingga beberapa pemilih tradisional Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies itu kembali ke Pak Prabowo. Contoh yang paling kelihatan adalah Jawa Barat dan Banten. Di survei sebelumnya kami temukan ini adalah basis Mas Anies, tapi dua survei terakhir pemilih di Banten dan Jawa Barat itu kembali memilih Pak Prabowo. Jadi itu konstelasi di tingkat capres, tetapi seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, meskipun ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tetapi jauh untuk sampai angka 50% plus 1 ya, satu magic number untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Artinya masih ada peluang buat tiga capres teratas ini, dan salah satu peluang yang tepat buat mereka adalah memilih cawapres yang bisa mendongkrak suara, karena bagaimanapun tidak ada capres yang dominan dan karenanya peran cawapres menjadi menentukan. Nah, sayangnya di tingkat cawapres pun tidak ada yang dominan dan ada saling
salib menyalip juga ya. Misalnya peringkat pertama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kali ini disalib oleh Erick Thohir, meskipun perolehan Erick Thohir sebagai pemuncak klasemen cawapres itu juga tidak signifikan selisihnya dengan Ridwan Kamil. Mahfud MD yang biasanya di single digit, di survei terakhir kami ini masuk ke double digit, bahkan secara absolut di atas suara Sandiaga Uno, tetapi secara statistik tidak signifikan. Beda antara Erick Thohir, Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Nah, tren penurunan di Mas AHY lagi-lagi mungkin berkaitan dengan tren peningkatan approval rating Presiden Jokowi, sehingga cawapres yang diasosiasikan sebagai alternatif itu juga agak tertekan. Jadi kira-kira itu pola yang kita temukan. Lagi-lagi seperti yang disimpulkan oleh Mas Arief tadi, ini terlalu jauh untuk kita ambil kesimpulan siapa capres-cawapres pemenang, karena bagaimanapun masih ada 9 bulan menuju 14 Februari dan masih ada 4 bulan sebelum proses pendaftaran. Anything can happen, dan bukan hanya soal elektabilitas tetapi juga akseptabilitas di mata elit. Ini penting karena beberapa cawapres yang mungkin kecil di mata publik tetapi akseptabilitas di mata elitnya besar. Misalnya nama-nama kiai dari NU ya, itu kan kita uji juga. Beberapa nama yang sempat muncul dalam radar Ibu Mega, meskipun kecil elektabilitasnya, tetapi bisa jadi Ibu Mega punya pertimbangan lain di luar dari urusan elektoral. Sehingga nama-nama seperti Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar. Jokowi kewalahan bila SBY turun gunung dukung Surya Paloh menangkan Anies Baswedan. Dikutip dari Republika Merdeka, Presiden Joko Widodo diyakini bakal kewalahan bila Susilo Bambang Yudhoyono SBY bersama Surya Paloh turun gunung memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, pada pertemuan Anies dengan SBY di Pacitan, Jawa Timur, Kamis kemarin 1 Juni, diyakini ada pembicaraan serius soal Indonesia ke depan. Bisa jadi SBY mau turun gunung, kata Muslim kepada kantor berita politik RMOL Jumat 2 Juni. Dia meyakini jika SBY turun gunung dan menggandeng Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, maka Jokowi akan kewalahan. Meski mantan wali kota Solo itu cawe-cawe sekalipun, karena semua langkah menjegal Anies agar gagalnya pres dengan mudah terbaca, kata Muslim. Pertemuan itu juga diyakini membahas soal bacawa pres Anies. Yang paling penting saat ini, Demokrat dan Nasdem dapat membangun kekuatan menghadapi istana yang berusaha menjegal dan menggugurkan Anies Baswedan, pungkas Muslim.